Oke, selamat malam semuanya. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan yang kelima. Kita akan membahas tentang pertemuan antara sel telur dengan sperma yang kita kenal dengan istilah fertilisasi. Jadi, sel telur yang memiliki kromosom haploid mengalami penyatuan dengan sperma yang juga kromosomnya haploid membentuk suatu individu baru. Nah, peristiwa ini namanya fertilisasi. Jadi, fertilisasi itu adalah peleburan inti ovum dari matroklin dengan inti dari patroklin yang akan menghasilkan zigot. Nah, fertilisasi ini akan diikuti oleh embriogenesis, di mana nantinya juga akan terjadi organogenesis, yaitu pembentukan organ dari embrio baru yang terbentuk seperti itu. Nah, kenapa harus terjadi fertilisasi? Yang pertama, karena fertilisasi itu adalah suatu fungsi reproduktif, yaitu reproduksi, menghasilkan makhluk hidup yang baru. Kemudian, akibat adanya fertilisasi, maka akan terjadi fungsi perkembangan, yaitu perubahan struktur dari zigot sehingga hasil akhirnya menjadi suatu individu baru yang akan menjaga keeksisan dari individu itu sendiri. Nah, pertama kali itu kita harus mencermati apa saja yang harus ada sebelum fertilisasi itu terjadi. Yang jelas di sini kita harus sudah menyiapkan indukan yang baik seperti pertemuan sebelumnya. Jadi telur itu yang matang, kemudian sperma yang matang yang sudah mampu membuahi. Untuk membuat terjadinya suatu fertilisasi, telur itu sendiri, ovum itu sendiri, dia memiliki dua proses perjalanan. Yang pertama itu adalah dalam tubuh betina, yang kedua adalah di luar tubuh betina. Lalu bagaimana dengan sperma? Sperma lebih banyak lagi. Sperma itu ada perjalanannya dalam tubuh jantan, di luar tubuh jantan, dan di dalam tubuh betina. Jadi silahkan saudara kembali mengingat apa saja bagian-bagian dari ovum, lalu bagian-bagian dari sperma itu, sehingga dia mampu bergerak secara cepat mencapai sel telur sehingga menyebabkan terjadinya fertilisasi. Selanjutnya, kita akan berbicara terlebih dahulu tentang perjalanan sperma ke tempat fertilisasi. Ibu punya sebuah gambar, coba saudara kembali ingat. Jadi kita sudah mempelajari tentang organ reproduksi pada jantan, ini pada pria. Ini di sini ada testis yang dibungkus oleh skrotum, yang fungsinya itu adalah untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon pematangan sperma. Kemudian yang berikutnya di atas testis itu, jadi skrotum tadi sudah ya, itu adalah fungsinya untuk melindungi testis. Lalu di atas testis ada epididymis, ini adalah tempat dari sperma itu dimatangkan. Sebelum dia disalurkan melalui ductus ini, dia harus dimatangkan di epididymis terlebih dahulu. Kemudian dari epididymis, sperma ini disalurkan melalui vas deferens. Ini menuju ke kantong sperma. Jadi seminal vesicle di sini. Nah, ini seminal vesicle ini adalah penampung sperma dari testis. Selanjutnya di seminal vesicle ini di sekitarnya ada beberapa aksesoris, kelenjar aksesoris. Yang pertama itu adalah kelenjar prostat. Jadi ini adalah kelenjar prostat, dia ada di depan dari kantong penampung sperma. Ini dia fungsinya adalah untuk memproduksi cairan basah sehingga sperma itu bisa bertahan hidup lebih lama.
Kemudian yang berikutnya adalah kelenjar Covry. Kelenjar Covry ini adalah untuk menghasilkan lendir pelumas, seperti itu. Lalu yang berikutnya itu setelah dia memiliki kelenjar aksesoris, ini adalah alat penyalur sperma itu ke dalam tubuh betina atau dinamakan alat kopulasi. Ini adalah penis. Nah, penis ini terdiri dari jaringan yang sifatnya seperti gabus atau spons. Jadi ketika terisi oleh darah seperti itu, dia bisa mengembang dan membesar. Kemudian ini saudara, jadi dari kantong penampung sperma atau vesikel seminalis, ini dia disalurkan melalui uretra keluar dari tubuh jantan, sekaligus sebagai tempat keluarnya air kencing dari pria. Oke, sekarang kita akan membicarakan perjalanan sperma yang tadi sudah Ibu sebutkan dalam tubuh jantan, di luar tubuh jantan, dan di dalam tubuh betina. Kita mulai dari dalam tubuh jantan. Jadi, secara singkat bisa saudara perhatikan bahwa sperma itu diproduksi di testis, dimatangkan di epididymis, kemudian ditampung di vesikula seminalis sampai akhirnya dia dikeluarkan keluar dari tubuh jantan ini. Nah, ini pada pembuahan eksternal. Misalnya pada Pisces, amfibia itu adalah pembuahan secara eksternal. Jadi dari dalam tubuh jantan dikeluarkan. Itu kalau pembuahannya secara eksternal. Namun kalau pembuahannya itu secara internal, maka sperma itu akan disalurkan ke dalam tubuh betina. Jadi dari dalam tubuh jantan ke dalam tubuh betina. Nah, perjalanan sperma dalam tubuh betina ini kenapa dia bisa melakukan pergerakan motil seperti itu? Yang pertama itu karena gerakan berenang aktif oleh sperma itu sendiri. Jangan lupa dia punya flagella yang panjang yang memuntir seperti itu sehingga dia bisa melesat dengan cepat menuju ke ovum. Kemudian yang kedua itu disebabkan karena kerutan antiperistaltis saluran kelamin betina sebagai pompa penghisap. Jadi dari dirinya sendiri mendorong, kemudian dari betinanya itu dia seolah-olah dihisap seperti itu. Kemudian untuk ketahanan sperma ini berbeda-beda saudara. Misalnya pada ayam itu 2-3 minggu, sehingga begitu sekali kopulasi dalam induk betina, maka sperma itu bisa bertahan selama 2-3 minggu. Artinya, walaupun sudah sekarang kopulasi, ayam kan bertelur 1 hari itu 1 biji saja. Nah, telur pertama hari ini terjadi fertilisasi. Besoknya terjadi lagi fertilisasi sampai 21 hari kemudian. Kalau mamalia hanya 1-3 hari. Nah, kalau kelelawar di daerah dingin itu sampai 3 bulan, saudara, ketahanan spermanya. Lama tahan hidup sperma di dalam tubuh betina memegang peranan penting dalam penghitungan masa subur. Jadi kalau pada wanita itu adalah 14 hari setelah menstruasi, itu adalah masa subur. Nah, kalau misalnya spermanya tahan 1-3 hari setelah ovulasi dan sebelum ovulasi, maka kemungkinan besar kalau ada telur yang dilepaskan dari indung telur, maka bisa terjadi fertilisasi. Sekarang kita lanjutkan ke ovum. Jadi perjalanan ovum ke tempat fertilisasi. Saudara perhatikan gambar berikut. Kita sudah membahasnya pertemuan yang lalu. Ini adalah penampakan luar dari genital betina. Jadi saudara bisa perhatikan di sini. Ini adalah mons pubis dengan rambutnya, kemudian yang di luar ini adalah labia
mayora, kemudian yang di dalam ini adalah labia minora, lalu yang paling ujung adalah klitoris, kemudian di antara klitoris dan vagina ini ada saluran kencing, saluran kemih. Kemudian yang paling akhir itu adalah vagina, jadi tempat kopulasi dan jalan lahir. Lalu ini adalah anus. Jadi ini adalah penampakan eksternal dari kelamin betina. Kita perhatikan. Jadi penampakan internalnya seperti ini, Saudara. Ini adalah indung telur. Jadi ini adalah pabrik sel telur ovari yang setiap bulannya akan melepaskan suatu sel telur. Itu sel telur baik yang kiri ataupun yang kanan, biasanya bergantian kalau tidak menggunakan obat pemicu pertumbuhan sel telur. Kemudian ini adalah tuba falopii, jadi pipa. Pipa ini seperti pipa dia menyalurkan ovum yang sudah ditangkap oleh infundibulum. Nah, biasanya pembuahan terjadi di ini di infundibulum dekat dengan tuba falopii. Jadi biasanya sperma sampai di sini terjadi pembuahan, kemudian perjalanan sigot itu. Jadi sigot yang sudah terbentuk itu biasanya berjalan melalui tuba falopii sampai dengan di uterus, dan di sini dia melakukan pembenaman diri. Kemudian kita lanjut dulu ke bagian-bagiannya. Ini adalah uterus, kemudian ini adalah serviks atau leher rahim. Kalau bicara dengan serviks, pasti kalian ingat tentang kanker serviks, seperti itu. Kemudian di sebelah depan dari serviks itu sendiri, itu adalah vagina. Jadi alat kopulasi jantan hanya masuk sampai di vagina ini saja. Kemudian kalau sperma dilepaskan di vagina, maka sperma akan berenang melewati serviks, lalu menuju ke tuba falopii. Nah, di sini terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur sehingga terjadi fertilisasi dan kemudian melakukan pembenaman diri di uterus, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran ovulasi. Jadi ini adalah ovari, indung telur. Indung telur ini adalah folikel yang sudah matang, Saudara bisa lihat. Kemudian diperlihatkan ini adalah telurnya. Jadi ini telur yang sudah matang dan dilepaskan untuk ditangkap oleh infundibulum untuk disalurkan di tuba falopii. Oke, sekarang kita berbicara tentang kenapa bisa kantong telur itu, indung telur, bisa mengeluarkan sel telur seperti itu. Ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya hormon reproduksi, seperti itu. Jadi di alat reproduksi sendiri itu dia menghasilkan hormon estrogen, Saudara. Estrogen ini kemudian melepaskan signal ke hipotalamus yang ada di otak, dan hipotalamus itu kemudian merilis atau melepaskan gonadotropin hormon. Melepaskan gonadotropin releasing hormone atau GnRH yang kemudian mengkode kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon LH, luteinizing hormone, untuk pematangan folikel. Juga itu adalah follicle stimulating hormone FSH. Jadi ini bekerja sama untuk mematangkan dan menyebabkan terjadinya ovulasi di ovari. Nah, kalau sudah terjadi ovulasi, yaitu pelepasan dari telur, dari indung telur atau ovari menuju ke tuba falopii, maka
kalau seandainya ada sperma yang masuk, itu bisa terjadi fertilisasi. Sekarang kita lihat seperti apa pelepasan telur itu dari ovari. Jadi di dalam ovari banyak sekali calon-calon telur, calon-calon sel telur yang akan dilepaskan satu persatu tiap bulannya. Jadi inilah dia dirangsang oleh hormon tadi sehingga terjadi pematangan. Nah, ini dia pertumbuhan dari folikel itu sendiri. Kemudian ini yang sudah matang dilepaskan. Kita kenal istilahnya dengan nama ovulasi. Kemudian folikel pembungkus dari sel telur itu dia akan menjadi corpus luteum yang mengalami degenerasi. Berulang terus seperti itu siklusnya di ovari. Ya, kita lanjutkan. Seandainya saat ovulasi telur itu meloncat dari ovari dan ditangkap oleh fimbria infundibulum dari tuba Fallopiae dan ketemu dengan sel sperma di sini, maka terbentuklah zigot. Jadi zigot formation atau fertilisasi di sini kemudian akan mengalami pembelahan cleavage, saudara, menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Masuk dia kemudian melakukan implantasi atau pembenaman diri di uterus, di rahim pada bagian endometriumnya. Jadi dikatakan di sini implantation of blastokis. Jadi sel zigot yang sudah mengalami pembelahan telah membentuk blastula, kemudian melakukan implantasi di uterus, di endometrium. Nah, sekarang kita ceritakan tentang perjalanan lewat peritoneum. Nah, perjalanan lewat peritoneum ini itu adalah dihisap oleh infundibulum. Jadi dia loncat di sini. Kalau gagal dia meloncat di sini dan terjadi fertilisasi, inilah yang menyebabkan terjadinya pembuahan atau kehamilan ektopik di luar rahim. Jadi enggak di uterus dia hamilnya, tetapi adalah di peritoneum. Ini karena kegagalan infundibulum ini menangkap sel telur dari ovari. Kemudian bagaimana dia bisa melewati oviduk ini atau tuba Fallopiae ini, saluran telur ini? Dia adalah dibantu oleh kayuhan silia epitel. Jadi di sepanjang tuba Fallopiae ini dilapisi oleh epitel silindris seperti itu yang dimodifikasi, ada silia di situ. Kemudian ini juga dibantu oleh gerakan otot oviduk. Selanjutnya perjalanan keluar tubuh itu terjadi kalau fertilisasinya terjadi secara eksternal. Kalau pada mamalia seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa blastokis itu dia mengalami implantasi, maka sel telur itu tidak sampai keluar dari tubuh betina. Tapi kalau pada ayam, bukan maksud Ibu, maaf, pada ikan Pisces ataupun juga ini kata itu adalah secara eksternal, sehingga telur ataupun sperma itu sama-sama dikeluarkan baik dari tubuh jantan untuk untuk spermanya dan dikeluarkan dari tubuh betina untuk telurnya, barulah terjadi fertilisasi secara eksternal seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat kegiatan gamet membuahi ovum. Oke, bagaimana ovum itu dia bisa menarik sperma? Nah, itu dia karena mengeluarkan ginogamon, saudara. Ini adalah beberapa zat di sini. Ada fertilisin, ini sebagai pengaktif sperma untuk bergerak, jadi seperti untuk memancing spermanya mendekati ovum, seperti itu, untuk menarik sperma, dan
aglutinasi sperma, menggumpalkan sperma di sekitar telur itu. Kalau sudah ada satu yang bisa masuk membuahi, maka dia akan memblok sperma yang lain sehingga tidak bisa masuk lagi membuahi. Kemudian ovum juga mengeluarkan zat penelur sebagai perangsang jantan untuk mengeluarkan sperma. Nah, ini biasanya dalam pembuahan eksternal. Jadi ketika kata misalnya Rana itu dia akan melakukan fertilisasi eksternal, ketika si betina sudah mengeluarkan telurnya dan jantan belum mengeluarkan sperma, maka si ovum ini yang sudah dikeluarkan dia akan mengeluarkan zat penelur untuk merangsang agar jantan itu segera mengeluarkan spermanya, seperti itu. Lalu sperma sendiri dia mengeluarkan androgamon. Di sini ada hyaluronase enzim akrosom. Jadi akrosom itu ada di kepalanya. Kepalanya itu dilindungi oleh akrosom. Ini fungsinya adalah untuk melepas sel folikel corona radiata sehingga telur itu menjadi telanjang. Artinya telur ini, saudara perhatikan gambar di sini, dia dibungkus oleh yang namanya corona radiata. Jadi akrosom itu fungsinya adalah menghancurkan corona radiata ini sehingga ketika sel kepala sperma itu sudah menembus corona radiata, dia akan dengan gampang menembus sitoplasma, zona pellucida, kemudian ke sitoplasma, dan menggabungkan intinya dengan nukleus dari ovum. Lalu, sperma juga mengeluarkan antifertilisin. Ini dia akan bereaksi dengan fertilizing ovum, sehingga sperma itu dia selalu mendekati ovum. Lalu dia akan merangsang betina untuk segera mengeluarkan sel telurnya pada pembuahan eksternal. Jadi ada zat penelur perangsang betina untuk mengeluarkan telurnya. Lalu sperma itu tidak hanya sperma saja. Jadi sebenarnya ketika terjadi ejakulasi pada jantan, yang keluar itu bukan cuma sperma saja, tetapi ada cairan lain. Di situ fungsinya adalah sebagai nutrisi untuk menjaga kelangsungan hidup sperma. Di situ juga berfungsi sebagai pelindung. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang masuknya sperma di dalam ovum. Ya, ini saudara perhatikan, ibu animasikan, ini adalah sebuah sel telur. Kemudian di paling luar itu ada membran pembuahan, saudara. Nah, ini kita katakan sebagai corona radiata. Dia akan terlepas pada saat fertilisasi. Kemudian yang kedua, yang berwarna hijau, ini adalah rongga vertivitalina. Biasanya di sini ada cairan yang akan keluar begitu ada sel sperma yang masuk. Nah, ketika ada satu sel sperma yang masuk, maka cairan ini akan keluar membendung sperma yang lainnya sehingga tidak bisa masuk untuk membuahi ovum lagi. Lalu barulah inti nukleus dari sperma itu akan bertemu dengan nukleus dari betina. Ini akan bergabung sehingga terjadi fertilisasi. Fungsi cairan dari vertivitalina ini adalah untuk pelindung, kemudian nutrisi untuk kehidupan sel telur, dan untuk perputaran telur. Karena pada saat terjadi pembelahan, maka telur itu dia akan berputar seperti itu, saudara. Nah, kalau antara pronukleus jantan dan betina sudah bertemu, maka dia akan bergabung dengan penggandengan kromosom homolog atau sigami. Nah, proses meiosis ini
akan segera diselesaikan oleh sel telur sehingga terbentuklah yang namanya zigot. Oke, sekarang kita membicarakan tentang jenis-jenis fertilisasi. Yang pertama itu ada monospermi, di mana artinya satu ovum, satu sperma. Biasanya terdapat pada banyak vertebrata, misalnya manusia, kera. Jadi, ketika terjadi fertilisasi, ovumnya satu, sperma yang mampu membuahi ya juga satu. Beda halnya dengan polispermi. Polispermi itu kalau satu ovum itu bisa dibuahi oleh lebih dari satu sperma, namun hanya satu sperma yang berfungsi dan intinya akan bergandengan bersinggami dengan inti ovum. Nah, ini contohnya. Kalau monospermi itu misalnya pada kucing. Kemudian kalau kemudian kera. Kalau polispermi ini misalnya pada Urudela, kemudian Elamos bransii juga polispermi. Kemudian ini ayam. Ayam itu adalah polispermi sifat fertilisasinya. Misalnya pada ayam ini terjadi polispermi, ada 4-5 ekor sperma yang masuk mengelilingi satu telur, yang intinya tidak bersinggami, dia akan bergerak ke pinggir lalu berdegenerasi seperti itu. Ya, perlu Ibu tegaskan lagi bahwa monospermi bukan berarti beranak satu ya, tetapi proses fertilisasi yang melibatkan satu sperma dengan satu ovum. Nah, pada peristiwa kelahiran bayi kembar, baik kembar saudara, kembar identik maupun kembar siam, itu merupakan suatu peristiwa monospermi. Pada kembar saudara, saat terjadi ovulasi yang lebih dari satu, di mana sel telur yang berovulasi itu dibuahi oleh masing-masing satu sperma, satu sel telur, sehingga individu yang terlahir merupakan disigotik ataupun polizigotik. Kembar saudara ini bisa berbeda jenis kelaminnya, warna kulitnya, dan lain sebagainya. Nah, pada kembar identik dan kembar siam, satu sel telur dibuahi oleh satu sperma. Namun pada proses pembelahannya, itu terjadi pemisahan baik yang sempurna ataupun tidak. Kalau dia sempurna berarti dia menjadi kembar identik, kalau tidak sempurna menjadi kembar siam, sehingga disebut monosigotik pula. Oke, akibat terjadi fertilisasi. Akibat terjadinya fertilisasi yang pertama itu adalah telur giat bertumbuh, kemudian dia juga bisa menentukan jenis kelamin bakal embrio tergantung dari kromosom seks yang dibawa oleh induknya. Lalu fungsinya itu adalah mengembalikan susunan diploid spesies. Jangan lupa pada sel sperma dan sel telur, itu susunan kromosom individu itu adalah haploid. Oke, nah saudara, silahkan saudara cari tahu lebih banyak bagaimana caranya untuk mencegah polispermi dan apa itu parthenogenesis. Jadi siapa tahu nanti waktu ujian keluar itu parthenogenesis itu apa? Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembelahan. Pembelahan itu adalah segmentasi atau proses yang terjadi setelah pembuahan atau fertilisasi, di mana zigot itu membelah berulang-ulang kali sampai terdiri dari puluhan sel-sel kecil yang disebut dengan blastomer. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan bahwa blastomer itu dia akan mengalami pembenaman pada uterus. Ini bidang-bidang pembelahan, Nak. Yang pertama itu kita akan lihat di sini ada 4 bidang pembelahan.
Bidang pembelahan yaitu bidang yang ditempuh oleh arah pembelahan ketika zigot itu mengalami mitosis terus-menerus menjadi banyak sel. Jadi dia mengalami perputaran. Jadi telur yang sudah dibuahi itu dia akan mengalami perputaran, membentuk bidang-bidang perputarannya itu yang membentuk bidang pembelahan. Bidang pembelahan ada 4, yaitu bidang meridian, vertikal, ekuator, latitudinal, dan ada lagi yang lainnya. Coba saudara perhatikan di macam pembelahan. Kalau macam pembelahan itu ada holoblastik. Untuk holoblastik itu adalah pembelahan yang menyangkut seluruh daerah zigot. Holoblastik, pembelahan holoblastik itu ada pembelahan holoblastik yang teratur. Saudara bisa lihat, ini contohnya adalah pada amfibian. Jadi dia di bidang ini terlebih dahulu, kemudian menjadi 4 sel, kemudian menjadi 8 sel, dan seterusnya. Kalau holoblastik tak teratur, jadi bidang pembelahannya itu acak, misalnya pada pembelahan pada mamalia. Yang kedua, itu adalah pembelahan secara meroblastik. Nah, pembelahan ini hanya terjadi pada sebagian zigot saja. Yang ketiga itu adalah pembelahan antara holo dan meroblastik. Pembelahannya tidak seluruhnya mencapai ujung daerah vegetal. Untuk kutub vegetal dan animal, pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu pernah jelaskan. Silahkan saudara gali kembali ingatan saudara. Mana sih yang namanya kutub vegetal, mana sih yang namanya kutub animal. Sehingga tidak keliru dalam memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, sekarang kita melihat contoh-contoh bidang pembelahan pada beberapa hewan. Pada hewan vertebrata, misalnya pada katak. Nah, ini saudara, ini adalah zigot, jadi telur yang sudah mengalami fertilisasi. Pada pembelahan pertama, yaitu pembelahan regional melalui kutub animal dan vegetal, dan membelah di daerah yang kelabu. Jadi ini adalah daerah yang kelabu. Kemudian pada pembelahan kedua, dia membelah lewat bidang meridian, tapi tegak lurus pada bidang pembelahan pertama. Dia membelah menjadi 2 bagian yang sama persis, tapi tegak lurus pada bidang pembelahan yang pertama. Kemudian pada pembelahan yang ketiga, yang ini, pembelahan terjadi secara horizontal dan tegak lurus pada bidang 1 dan 2, hanya letaknya saja lebih ke arah kutub anima yang lebih gelap. Sehingga blastomer yang dihasilkan tidak sama besar. Dia menghasilkan 4 blastomer yang besar di daerah vegetatif dan 4 blastomer yang kecil atau mikromer di daerah anima. Kemudian bidang pembelahan yang keempat itu adalah lewat bidang-bidang meridian yang serentak membagi 2 ke 8 sel. Jadi terbentuklah 16 sel. Nah, pada pembelahan yang kelima terjadi secara ekuatorial pada bidang atas dan bawah secara serempak, sehingga semakin banyaklah terbentuk sel-sel yang akan menyusun zigot itu. Lalu pada pembelahan keenam, selanjutnya, gumpalan sel membesar berbentuk seperti buah pir, inilah yang disebut sebagai morula. Jadi, saudara ingat kembali, zigot setelah fertilisasi, zigot, morula, blastula. Kapan dia disebut morula, kapan dia disebut blastula. Itu harus dapat dibedakan. Nah, ini adalah contoh-contoh pembelahan pada invertebrata. Ini misalnya pada Echinodermata. Ini telurnya, kemudian zigot. Ini dia pembelahannya menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Sampai akhirnya terbentuk gastrula.
Oke, kita akan mulai membicarakan tentang tipe-tipe pembelahan pada beberapa hewan, Nak. Yang pertama itu adalah holoblastik. Nah, ini pada telur yang isolesital. Apa sih telur isolesital? Silahkan kembali lagi pada pertemuan minggu lalu. Ini misalnya holoblastik secara radial. Ini pada Echinodermata, pada Amphioxus. Kemudian holoblastik spiral. Ini pada Annelida, Mollusca, dan Platyhelminthes. Kemudian ini adalah holoblastik secara bilateral. Ini pada Tunicata. Lalu holoblastik rotasional. Ini misalnya pada mamalia dan nematoda. Kemudian pada telur yang mesolesital. Ini contoh bidang pembelahannya adalah radial. Ini pada amfibian. Kemudian pada bidang cara pembelahan secara meroblastik. Ini incomplete cleavage. Pembelahan yang tidak lengkap seperti itu. Pada telur yang telolesital. Misalnya bentuknya adalah diskosidal pada ikan, reptil, dan burung. Kemudian bentuk bidang pembelahan bilateral ini adalah pada cephalopoda. Kemudian ini adalah pada telur yang sentrolesital. Ini dengan cara superficial. Ini kebanyakan terjadi pada insekta. Dan sekarang kita akan lanjutkan ke tahap pembelahan selanjutnya, yaitu tahap blastula. Nah, ini pada gambar di sini adalah ketika fase zigot itu sudah melakukan pembelahan dan masuk pada fase blastulasi yang ditandai dengan terbentuknya blastocole atau lubang begitu yang berisi dengan cairan. Ini namanya blastocole. Blastula itu adalah bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Di dalamnya terdapat blastocole, kemudian sering dikatakan sebagai peristiwa blastulasi, yaitu pembentukan blastula. Blastulasi itu adalah salah satu stage atau stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan yang selanjutnya. Ciri-ciri blastula. Yang pertama itu dia adalah bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perbanyakan sel. Kemudian yang berikutnya adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan sampai terbentuknya yang namanya blastocole. Yang di dalam blastocole itu ada cairan yang namanya blastosol. Selanjutnya, kita bicara tentang bagian-bagian blastula. Ini ada beberapa bagiannya, saudara bisa lihat di sini. Ini adalah inner cell mass, ini adalah kumpulan sel bakal embrio. Kemudian blastocist cavity ini adalah struktur yang terbentuk pada tahap awal getasi vertebrata. Lalu di kutub yang berlawanan itu ada tropoblast. Ini adalah sel-sel yang mengelilingi rongga blastula. Selanjutnya tentang mekanisme blastulasi. Ada beberapa tahapan, Nak. Yang pertama itu adalah tahapan lapis benih. Ini pada peristiwa ini blastula akan menghasilkan dua lapis benih, yaitu epiblast dan hipoblast. Kemudian yang berikutnya itu adalah tahapan gerakan gastrulasi. Jadi pada saat sel itu membelah secara terus-menerus dan memperbanyak diri, terjadi juga gerakan yang mengatur dan menyusun deretan sesuai dengan bentuk dan susunan tubuh dari individu masing-masing spesies. Sehingga
Gerakan inilah yang nantinya akan menyebabkan adanya bentuk dari blastula yang berbeda-beda. Misalnya, yang pertama itu adalah Chloblastula. Ini bentuknya adalah bulat. Ini dihasilkan oleh telur yang homolesital dan mediolesital. Pada telur homolesital, ini dia yang mengalami pembelahan secara holoblastik teratur, misalnya pada Amphioxus dan Amphibia. Kemudian yang berikutnya bentuk blastula lainnya itu adalah Discoblastula. Dis itu adalah cakram, berbentuk cakram atau tudung yang biasa disebut dengan blastula yang gepeng. Ini Discoblastula ini dihasilkan oleh telur yang homolesital. Telur homolesital ini mengalami pembelahan holoblastik secara tak teratur sehingga menghasilkan Discoblastula. Bisa juga dihasilkan oleh telur megalesital. Jadi telur megalesital itu membelah secara meroblastik sehingga menghasilkanlah Discoblastula, bentuk blastula yang gepeng seperti itu. Ini biasanya terjadi pada apes, reptilia, dan juga Pisces. Kemudian bentuk yang ketiga dari blastula itu adalah stereoblastula. Blastula tanpa rongga, jadi nggak ada blastokolnya. Ini dihasilkan oleh telur yang sentrolesital, misalnya pada serangga seperti itu. Nah, ini gambarnya, nak, bentuk-bentuknya Chloeoblastula. Selanjutnya ini adalah Discoblastula. Kemudian kita akan membicarakan daerah bakal pembentukan alat. Jadi sebelum nanti gastrulasi, kemudian organogenesis, itu pada blastula itu sudah ada calon-calon pembentukan alat atau organ. Nah, di sini ada bakal ektoderm epidermis, kemudian bakal ektoderm syaraf, bakal notochord atau prekorda, kemudian ada bakal mesoderm dan bakal endoderm juga atau entoderm seperti itu. Nah, untuk membentuk alat-alat ini, calon-calon organ ini, maka blastomer itu dia akan menyusun dirinya menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah jaringan embrio. Itu adalah jaringan yang nantinya akan tumbuh menjadi embrio. Yang kedua itu adalah jaringan periblast. Jaringan periblast ini adalah jaringan yang nantinya akan menyalurkan makanan dari yolk atau cadangan makanan. Nah, sekarang kita akan melihat blastulasi pada hewan. Pada katak misalnya, ini bentuknya bulat. Epiblastnya adalah daerah bakal ektoderm epidermis, syaraf, mesoderm, dan notochord. Kemudian hipoblastnya akan menjadi endoderm. Kemudian ektoderm epidermis mengisi daerah epiblast, membentuk sabit yang luas. Ektoderm syaraf dan notochord itu juga seperti sabit berdempet. Ini terletak di sebelah atas. Sedangkan mesoderm di samping sabit notochord. Endoderm mengisi seluruh hipoblast paling bawah blastula. Ya, ini tadi blastula pada katak. Jadi 3 daerah blastula katak itu, misalnya daerah kutub, sekitar kutub anima. Itu adalah daerah yang meliputi sel-sel yang membentuk atap dari blastokol. Ini kecil-kecil, nak. Jadi kamu bisa lihat di sini adalah di mikromer. Jadi blastokol yang selnya kecil-kecil. Yang kedua itu adalah di daerah kutub vegetal. Dia besar-besar. Kenapa? Ya, karena dia tempat yolknya, tempat cadangan makanan. Ini merupakan bakal dari sel-sel endoderm. Kemudian ada daerah subekuatorial, ini cincin marginal yang meliputi daerah kelabu, gray sand.
Daerah ini yang akan membentuk sel-sel bagian mesoderm. Jadi yang di pertengahan antara endo dengan ekto. Contoh yang kedua itu adalah pada aphes. Ini bentuk blastulanya gepeng atau diskoblastula. Epiblastnya ini akan menjadi bakal ektoderm, mesoderm, dan notochord. Endoderm berasal dari hipoblast yang selnya menyebar ke bawah daerah rongga blastokol. Kemudian bakal ektoderm epidermis, dia mengisi daerah yang bakal menjadi anterior embrio lapisan epiblast. Bakal ektoderm syaraf ini berupa sabit yang terletak di posterior ektoderm epidermis. Sedangkan bakal notochord dan prekorda seperti itu ada di posterior ektoderm syaraf, dan bakal mesoderm itu ada di bagian posterior lapisan epiblast. Ini contoh gambar dari blastula aphes, diskoblastula ya. Jadi pembagian blastula pada aphes itu ada dua, yaitu opaka, bagian tengah yang terang. Ini nak, opaka itu adalah bagian di mana selnya terpisah dari yolk yang di bawah. Kemudian pellucida, bagian pinggir yang agak gelap di sini. Ini merupakan daerah yang selnya berhubungan dengan yolk yang ada di bawah. Contoh yang ketiga itu adalah pada babi ya. Pada babi bentuk blastulanya juga sama, diskoblastula. Jadi ini adalah mamalia. Di daerah kutub animal sel giat membelah sehingga terjadi penebalan. Penebalan ini dia akan pindah ke blastokol menjadi lapisan hipoblast. Rongga di bawah hipoblast dia akan menjadi rongga arsenteron maksud ibu. Kemudian epiblast akan menumbuhkan bakal ektoderm, notochord, dan juga mesoderm. Hipoblast dia akan menumbuhkan bakal endoderm. Selanjutnya contohnya ini adalah pada hewan berikut. Ini dia bentuk blastulanya juga sama. Itu adalah diskoblastula. Lalu pada Amphioxus ya, bakal ektoderm epidermisnya itu sebagian besar oleh daerah epiblast. Ektoderm syarafnya itu berupa sabit dorsal. Kemudian bakal notochord ini terletak di bawah daerah bakal ektoderm syaraf. Bakal mesodermnya itu adalah sabit ventral di bawah bakal ektoderm dan di sebelah sabit dorsal. Bakal endoderm dibina oleh lapisan hipoblast yang mengisi daerah terbawah blastula. Ini gambar diskoblastula pada Amphioxus. Jadi ini adalah rongga segmentasinya, blastokolnya, ini kutub anima, ini kutub vegetal. Ingat, kemudian ini adalah mikromer yang di atas, ini adalah makromer. Jadi banyak cadangan makanan di makromer. Baik, itu yang dapat Ibu jelaskan tentang blastula. Silahkan pengetahuan lainnya kalian cari secara mandiri menggunakan literatur yang bisa saudara cari di internet ataupun dari pustaka yang lainnya. Selamat sore, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan membantu kalian dalam mempelajari tentang embriologi.